Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah review dari Lenovo A7000. Di video ini saya hanya akan melakukan review karena HP ini adalah HP pinjaman, jadi saya tidak punya kotaknya. Kalau Anda tertarik dengan proses unboxing A7000, bisa mampir sebentar ke video Juragan Tekno yang linknya saya taruh di bawah. Dan jika ingin membeli HP ini, saat ini hanya tersedia di Lazada dan menggunakan sistem flash sale. Banyak yang menyebut device ini sebagai phablet karena ukurannya yang besar, mencapai 5,5 inci. Phablet adalah singkatan dari phone tablet, karena ukurannya yang terlalu besar sebagai sebuah telepon, tapi terlalu kecil sebagai tablet. Jadi para produsen menggabungkan keduanya, dan terbentuklah istilah phablet. Tapi bagi saya ini cuma sebuah HP yang besar. Jadi untuk selanjutnya saya akan menyebut device ini sebagai HP saja. Mari kita mulai review ini dengan speknya dulu. Prosesornya octa-core MediaTek 1,5 GHz, GPU Mali T760MP2 bla bla bla, RAM 2 GB, layar 5,5 inci dengan resolusi 1280x720 pixel dengan kerapatan 267 pixel per inci. Tidak ada coating apapun di layar HP ini, jadi akan lebih gampang tergores dan saya sarankan menggunakan tempered glass. Memori internalnya 8 GB yang bisa ditambah hingga 32 GB, dan kapasitas baterainya adalah 2900 mAh. Dengan dimensi setipis 8 mm, memang kapasitas baterainya tergolong besar. Tapi tergolong wajar kalau melihat bagian belakang HP ini yang sebagian besar dialokasikan buat baterai. HP ini memiliki dual SIM yang mendukung sinyal 4G di SIM pertama dan hanya 2G di SIM kedua. Jadi kalau ingin menggunakan satu SIM untuk internet dan satu SIM untuk menelpon dan SMS, sebaiknya SIM untuk menelpon dicolok ke slot SIM kedua karena tidak perlu koneksi cepat jika hanya dipakai untuk menelpon. Di HP ini juga ada software Dolby Atmos yang akan kita bahas nanti. Mari kita bahas HP ini secara fisik terlebih dahulu. Kita ke belakang. Di bagian sudut kiri ada kamera belakang 5 megapiksel dengan autofocus dan LED flash. Dan di sudut kanan ada mikrofon sementara satu-satunya speaker HP ini ada di bawah mikrofon tadi. Bahan dari back cover HP ini terbuat dari plastik bernuansa doff yang enak dipegang, tapi lumayan mudah tergores. Bentuk dari HP ini sendiri akan Anda rasakan cukup kotak. Dan jika digenggam, tidak akan senyaman bentuk yang melengkung mengingat ukurannya yang besar. Lanjut ke atas, ada lubang micro USB dan jack 3,5 mm. Di sebelah kanan ada tombol volume, dan di bawah tombol volume ada tombol power yang terasa mantap waktu ditekan. Letak kedua tombol ini tidak ditaruh terlalu tinggi, sehingga nyaman untuk dijangkau. Di bagian bawah ada mikrofon lagi, dan di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Kembali ke depan, di atasnya ada earpiece, kamera depan 5 megapiksel, dan lampu LED notifikasi. Di bagian bawah ada tombol softkey yang berada di luar layar. Posisi softkey ini lumayan mengganggu kalau kita sedang menonton film dalam mode landscape, karena seringkali salah satu tombol softkey ini tertekan dan mempause video, atau malah langsung keluar ke menu jika kita tidak sengaja menekan tombol home. Jadi Anda harus agak meminggirkan jari Anda keluar supaya tombolnya tidak tertekan. Ukuran layar yang besar di HP ini memang menjadi keunggulan bagi para pengguna yang banyak memakai HP-nya untuk membaca, menonton video, ataupun sekedar mengisi waktu di media sosial. Semakin besar layar yang ada, maka konten yang ditampilkan juga lebih mudah dinikmati. Resolusinya yang HD sudah cukup untuk mengisi tampilan 5,5 inci. Walaupun tampilannya bukan tampilan yang paling tajam di dunia, tapi untuk HP seharga 2 juta hal ini sudah cukup bagus. Viewing angle-nya juga bagus, dan jika dibawa keluar, tampilannya masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan ukuran yang besar, HP ini tergolong ringan, bahkan lebih ringan daripada Moto G yang jauh lebih kecil. Walaupun baterainya memiliki kapasitas 2900 mAh, tapi HP ini tidak bisa bertahan sampai seharian untuk pemakaian normal. Jika Anda hanya pemakai ringan seperti chatting dan menelpon, baterainya bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi akan terasa mubazir jika membeli HP sebesar ini dan tidak dimaksimalkan untuk kebutuhan hiburan seperti menonton atau bermain game. Untuk software, tidak banyak yang bisa saya komentari. Sistem Android Lollipop-nya berjalan dengan mulus, dan sesekali ada lag saat berpindah aplikasi, tapi tidak terlalu sering sehingga masih oke. Kita juga bisa menggunakan fitur double tap untuk men-unlock HP ini, tapi harus diaktifkan dulu di setting. Jika Anda bosan dengan suatu tema, maka Anda bisa langsung masuk ke bagian tema dan memilih tema yang sesuai dengan selera Anda. Sistem D5 UI ini sendiri memiliki tampilan yang cukup minimalis dan cantik untuk dilihat. Selain itu, bagian Action Center juga sudah cukup mengcover hal-hal yang penting untuk diakses secara cepat, seperti mode suara, lamanya waktu layar hidup, center, dan penghemat daya yang bisa Anda pakai jika baterai Anda sudah kritis. Tentu akan sangat membantu bagi Anda yang sering men-switch mode HP dengan cepat. Di bagian Action Center ini juga ada toggle untuk Dolby Atmos.
soal software bawaan Dolby ini, pengaruhnya cukup signifikan ke kualitas suara. Apalagi jika Anda senang memakai earphone untuk mendengar suara handphone, perbedaannya akan sangat terasa. Suara menjadi lebih detail, jernih, dan terasa lebih surround, alias menyebar. Jika mendengar menggunakan speaker, pengaruhnya masih cukup terasa tapi tidak banyak. Karena sistem di Dolby Atmos ini akan semakin efektif jika jumlah output suara yang dimiliki semakin banyak. Karena HP ini cuma mempunyai satu speaker, jadi tidak akan terlalu efektif. Saya sendiri tidak akan mengganggu tombol power software ini dan akan selalu menghidupkannya. Layar oke, speaker oke, software oke, apakah kameranya oke? Sayangnya tidak. Untuk HP seharga 2 jutaan, kualitas kamera Lenovo A7000 tidaklah sebagus yang saya kira. Memang UI yang ditampilkan saat ingin mengambil gambar sudah cukup bersahabat dan gampang digunakan. Setting juga mudah diatur. Tapi yang paling penting dari kamera adalah hasil fotonya. Warna yang ditangkap tidak tajam, dan pembagian daerah terang dan gelap tidak bisa diseimbangkan dengan baik. Itu untuk kamera belakang. Untuk kamera depan, kualitasnya malah terbilang bagus dan cukup detail. Anda juga bisa menggunakan software bawaan kamera depannya untuk memuluskan wajah Anda, dari level 0 sampai 7. Untuk video, kualitasnya tidak lebih bagus dari kamera belakang, dan sering mencari fokus ulang jika kita sering menggerakkan kameranya. Untuk kemampuan gaming, saya tidak menemukan masalah apapun. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Minion Rush, Plant vs Zombie, dan Subway Surfer bisa dijalankan semuanya dengan mulus. Sebagai kesimpulan, Lenovo A7000 cocok bagi Anda yang suka menggunakan smartphone untuk kebutuhan entertainment. Kualitas suara yang bagus dan gambar yang cukup tajam mendukung kebutuhan Anda dalam hal itu. Aktivitas menonton video di HP ini juga memuaskan dengan dukungan layar yang lebar. Ukuran yang lebar ini tentu saja bergantung pada selera masing-masing, karena banyak juga orang yang senang dengan HP compact. Perlu diingat kalau kita tidak bisa menggunakan HP ini untuk menonton dengan intens, karena kapasitas baterainya juga tidak terlalu super dalam hal entertainment. Bentuknya yang tipis menjadi alasan terbatasnya ukuran baterai. Padahal secara pribadi saya lebih suka jika bentuk HP ini agak dipertebal, tapi kapasitas baterainya juga ikut ditingkatkan. Kualitas kameranya juga termasuk jelek di kelasnya. Selain baterai dan kamera, sisa dari Lenovo A7000 sudah sangat bagus dan menjadi salah satu produk Lenovo yang bisa bersaing dengan produk merek lain dengan harga sekelas, seperti Redmi Note. Demikian review kali ini dari Gadgetin. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar jika Anda bingung. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari Gadgetin. Bye!